Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a minatahu ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Amma ba'du. Alhamdulillah binikmatillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa disaksikan oleh rekan-rekan semua mahasiswa STAI Sirajul Falah Bogor, yang semoga senantiasa sehat dan selalu memelihara semangatnya untuk menimba ilmu. Ya, mudah-mudahan apa yang didapatkan pada video ini bisa menambah sakofah, menambah pemahaman, dan juga ada inspirasi baru. Ya. Silahkan teman-teman catat, silahkan teman-teman rangkum ya dari apa yang Bapak sampaikan ini. Dan insya Allah akan Bapak diskusikan pada kesempatan yang lain, insya Allah pekan depan ya, sebagaimana yang sudah kita jadwalkan. Baik, alhamdulillah binikmatillah. Pada RPS yang lalu sudah Bapak sampaikan mengenai pertemuan pertama ya, itu mengenai adalah Islam dan problematikanya. Nah, ini kita akan coba kupas bagaimana problematika bahkan definisi Islam itu sendiri. Mohon izin Bapak share sebuah materi ya, sudah Bapak siapkan. Ya, alhamdulillah teman-teman semua sudah bisa menyaksikan apa yang sudah Bapak siapkan, yakni materi tentang Islam dan problemnya, Islam dan problematikanya, Islam dan masalah-masalahnya. Baik, alhamdulillah, yuk kita sama-sama awali dengan membaca basmalah untuk keberkahan apa yang kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk memahami Islam, ya, tentunya kita harus pahami bahwa dengan segala kompleksitasnya ya Islam itu sendiri, maka dalam era modern ini kita harus paham, kita harus bisa memahami Islam ya dengan di tengah arus globalisasi informasi dan kemudian perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, tentunya umat Islam ini menghadapi berbagai macam tantangan, isu-isu yang kekinian, kontemporer. Nah, maka dari itu kita juga harus mempunyai pemahaman yang benar, ya, mendalam ya tentang apa yang terjadi dengan Islam dan umat Islam seperti itu. Maka kajian ini ya bukan hanya mengenai dakwah dan ritual-ritual di dalam Islam saja, tetapi kita akan lihat bagaimana aplikasinya di dalam aplikasi nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya bisa disepahami ya, bisa kita sepakati demikian. Bismillah. Nah, sebelum itu kita akan coba lihat bagaimana kita ketahui dulu lah ya bagaimana Islam, pengertian Islam itu sendiri. Ya. Nah, di dalam etimologi atau secara bahasa, ya, secara bahasanya Islam itu adalah dari kata salam, ya, yang berarti damai. Dan dalam konteks agama, dalam konteks ajaran agama, bahwa Islam itu adalah penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpasrah diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalam konteks agama. Tetapi bagaimana dengan pendapat dari para ulama ya? Para ulama yang sudah Bapak baca literasinya, salah satunya adalah yang menarik ini dari seorang penulis ya, seorang ulama juga, namanya Bapak Al-Ustadz ya, Al-Ustadz Kiai Haji Hafiz Abdurrahman MA. Nah, ini beliau mempunyai buku namanya Diskursus Politik Islam, Islam, Politik dan Spiritual.
Nanti kalian bisa lihat ya, kemarin DRPS sudah Bapak sampaikan, ada linknya ya, ada linknya itu di perpustakaan sebuah kampus. Nah, kalian bisa lihat bagaimana bukunya, citasinya dan sebagainya bisa kalian lihat di sana. Nah, di sini apa definisi Islam yang beliau kutip? Ternyata Islam itu adalah ya agama atau din ya, sebuah mabda ya yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur tiga dimensi. Yang mengatur tiga dimensi itu yang pertama adalah mengatur antara manusia dengan dirinya sendiri. Yang kemudian yang mengatur antara manusia dengan manusia yang lain. Kemudian mengatur antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minafsi, hablum minan nas dan hablum minallah. Jadi tiga dimensi inilah yang kemudian diatur oleh Islam. Nah, kemudian menjadi sebuah definisi yaitu agama ya. Ini pembatasannya Islam ini nanti kalau kita tidak batasi, maka dari zaman Nabi Adam pun itu Islam sebenarnya ya, ketika ajaran-ajaran yang dipraktekkan oleh Nabi Adam. Nah, tapi dari definisi ini kita dibatasi oleh ajaran agama, ya, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu ya, itu yang dapat kita paham. Nah, maka ketika kita belajar tentang pengaturan antara Allah Subhanahu wa taala manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan berhubungan dengan akidah, dengan tauhid, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak disembah dan diibadahi. Kemudian kalau kita lihat bagaimana mengatur antara manusia dengan manusia lain, ada namanya muamalah dan ukubat. Nah, kalau muamalah di ekonomi syariah dan seperti itu. Kalau ukubat nanti ada di hukum Islam seperti itu. Itu tentang bagaimana pengaturan di dalam Islam. Bagaimana dengan manusia mengatur dirinya sendiri, ya? Mengatur manusia dengan dirinya sendiri maksudnya. Ya, ada di situ akhlak, kemudian di dalam situ ada tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian. Nah, di situ bagaimana manusia mengatur dirinya dengan Islam ya agar senantiasa bernilai ibadah nantinya ketika makanannya halal ya, kemudian thayyib dan pakaiannya juga menutup aurat, minumannya juga halal, kemudian bagaimana akhlaknya, ada akhlak yang terpuji, akhlak tercela, itu bagaimana manusia itu mengatur dirinya berdasarkan Islam. Nah, itu kita kita lihat dari sisi pengertian Islam seperti itu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa Google ya, bisa cari referensi yang lain bagaimana pengertian Islam yang lain. Nanti kita bisa kolaborasi dan kita diskusikan di forum yang selanjutnya seperti itu ya. Tidak kita tutupi, teman-teman juga. Oh, sekarang jendela ilmu sangat luas. Kita bisa diskusi nanti di forum selanjutnya. Oke. Nah, kita kembali kepada sumber ajaran Islam. Nah, atau dalil Islam itu sendiri. Ajaran Islam ini bersumber dari mana? Dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Nah, ini sumber ajaran Islam itu dari kedua hal itu. Ini ilmunya dari situ. Ya. Sehingga nanti kalau kita belajar mengenai Al-Quran, belajar mengenai hadis, ya, ini kita akan temukan banyak hal yang berkaitan dengan sang pembawanya, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, maka sudah kita dapatkan tiga sekaligus. Jadi beli satu dapat tiga. Nah, gitu ya. Apa itu? Ketika kita beriman kepada Allah, maka harus juga beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam plus Al-Quran. Nah, itu sudah pasti itu. Jadi kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Oh, saya hanya beriman kepada Allah, kepada Rasul, enggak bisa. Jadi kita beriman kepada Allah dan Al-Quran, kepada Rasul enggak, jangan. Ya. Termasuk kepada hadis kita enggak beriman. Wah, bahaya juga itu. Ya. Namanya inkar sunnah seperti itu ya. Nah, tetapi ketika kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah plus Al-Quran. Nah, nanti dari Rasulullah ada hadis yang di dalam Al-Quran yang ditunjuk oleh Al-Quran sebagai bagian dari
sumber dalil. Nah, dalam Quran surat An-Najm ya disebutkan bahwa wa ma yantiqu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang keluar dari Nabi Muhammad SAW itu adalah hawa nafsu belaka, tetapi bagian dari wahyu juga. Ya, jadi itu yang kemudian dapat kita jadikan dalil hadis ya sebagai sumber ajaran Islam. Nah, walaupun di dalam kajian hadis nanti kita belajar di ke depannya ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang ahad. Gitu. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya wahyu dan sifatnya mutawatir. Apa mutawatir? Sangat kuat. Sedangkan hadis adalah kumpulan. Nah, kumpulan apa? Ucapan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, plus persetujuan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap suatu perkara yang sahabat lakukan. Tuh, ya. Ini adalah hadis. Nah, kumpulan-kumpulan ini nanti kita lihat ada hadis yang ahad itu, ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang tidak sampai ke Rasulullah, ada yang palsu. Nah, sebagainya. Itu nanti itu ulumul hadis. Kita belajar ilmu-ilmu hadis. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian esensi dari Islam itu apa sebenarnya? Nah, Islam ini inti dari Islam itu adalah bagaimana nilai dari keadilan, ya, persaudaraan atau ukhuwah, kemudian kasih sayang atau mahabbah, kejujuran, as-siddiq, dan tanggung jawab. Nah, Islam juga menekankan pentingnya menjaga akhlak yang mulia dan moral yang tinggi. Apa perbedaan antara akhlak dan moral? Nanti kita bahas tuh ya. Apa perbedaannya? Apakah sama? Apakah berbeda? Atau disebut dengan moral ini adab gitu ya. Nanti kita bahas di kemudian hari. Silahkan dicatat. Yang harus kita bahas ini harus dicatat, silahkan. Kemudian tujuan Islam. Apa tujuan Islam? Nah, tentunya sebuah agama ini harus punya tujuan. Tujuan akhir dari agama Islam ini adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini dapat dicapai melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dalam kurung takwa. Ya. Dalam Al-Qur'an disebut bahwa wasari'u ilal maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya, dan bersegeralah kalian itu menuju kepada ampunannya Allah. Ya. Untuk siapa? Kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, silakan lihat ya. Jadi tujuan akhirnya adalah bukan surga, bukan neraka, tetapi takwa itu sendiri. Ya, walaupun nanti pada akhirnya mendapatkan imbalan atau pahala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tujuan Islam. Bagaimana dengan prinsip dasar Islam? Ya, kita punya 8 slide, ini slide yang ketiga ya. Bagaimana prinsip dasar Islam? Nah, setidaknya prinsip dasar Islam ini dalam aspek kehidupan yang dari hubungan dengan Allah ya maupun dengan hubungan manusia sudah Bapak sampaikan tadi, ada yang disebut dengan akidah, ibadah dan akhlak. Seperti itu. Ya. Nanti kita lanjutkan bagaimana akidah, bagaimana ibadah, bagaimana akhlak. Kemudian, barulah kita akan lihat bagaimana tantangan Islam di era modern. Apa sih yang terjadi dengan Islam ini di zaman modern? Ya, kalian bisa lihat di sini setidaknya Bapak sudah masukkan ada 4 tantangan. Ya, yang pertama adalah sekulerisme. Apa itu sekulerisme? Memisahkan agama dari kehidupan publik. Jadi agama tidak lagi masuk ke dalam ranah publik. Nah, ini sebenarnya tantangan bagi umat Islam. Ya. Padahal Islam itu mengatur itu semua. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari masuk WC sampai masuk istana, semuanya diatur dalam Islam. Tetapi ada sisi-sisi yang lain ketika umat Islam itu harus dijauhkan dari nilai-nilai publik seperti itu. Dan akhirnya hanya sebatas ritual dan sebagainya.
Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan bagi umat Islam. Kemudian liberalisme. Apa itu liberalisme? Adalah pemahaman yang menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Nah, tantangan liberalisme ini bagi umat Islam adalah menjembatani nilai-nilai Islam dengan prinsip agar tercipta harmoni dan toleransi umat beragama. Nah, bagaimana liberalisme ini kemudian bisa menjadi toleran ya di dalam antar umat beragama, tetapi bukan sinkretisme atau bahkan menjadikan semua agama itu benar. Nah, itu bahaya itu. Ya, kenapa menjadikan semua agama itu bisa benar? Maka akan mengaburkan akidah kita, ya, keyakinan kita. Ya, seolah-olah ada kebenaran di luar sana yang bukan dari Islam. Nah, terus buat apa kita berislam? Nah, kalau kalau kita pandangannya dari dalam, ya kita boleh ya seperti itu. Ya. Tetapi bagaimana dengan agama-agama yang lain? Ya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan hidup dengan damai seperti itu. Tidak ada perpecahan maupun terjadi ketegangan seperti itu ya. Nah, liberalisme ini kemudian menjadi tantangan yang luar biasa, baik dari segi pemahaman agama maupun dari segi kebijakan-kebijakan publik yang harusnya umat Islam itu mempunyai pemahaman tentang liberalisme. Nah, ini liberalisme ini menyangkut kepada energi, kepada yang lain. Islam itu sebenarnya masuk ke situ. Ekonomi syariah, ya, bagaimana hukum, nah itu ada juga tuh liberalnya atau kebebasan-kebebasannya. Sedangkan di dalam Islam itu ada batasan yang dibuat oleh syariah atau hukum Islam. Nah, kemudian materialisme. Apa itu materialisme? Bahwa materi pusat segala sesuatu. Ini tantangan juga. Materi itu uang, harta. Ya, maka Islam ini akan mengimbangi bagaimana spiritual dan materialisme. Jadi tidak hanya terjebak dengan kesenangan duniawi yang sifatnya sementara, tetapi Islam kemudian menjadikan materi ini bukan menjadi tujuan, tetapi sebagai apa? Sebagai alat untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan bagaimana materi ini kedudukan, jabatan, harta, kemudian kekuasaan, ini bukanlah menjadi sesuatu yang alat pemuas, alat kebahagiaan dunianya, bukan, tetapi sebagai jembatan untuk meraih kesejahteraan masyarakat, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmu-ilmu Islam yang telah didapatkan. Ya, jadi ketika kalian berada di pondok pesantren, di kampus STI Sirajul Falah, mendapatkan ilmu Islam, maka materi-materi ini dijadikan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir adalah konsumerisme. Ya. Konsumerisme ini adalah bagaimana budaya konsumsi yang sangat berlebihan, sehingga umat Islam itu bisa masuk ke dalam berfoya-foya. Ya. Ini berbahaya ya. Bagi umat Islam akan menghambur-hamburkan uang dan praktek nilai-nilai humanisme atau praktik nilai-nilai bukan dari budaya Islam. Jadi nilai-nilai sederhana, hemat serta menghindari pemborosan atau tabzir ya, atau pemborosannya tabzir atau mubazir ya, seperti itu. Ini akan menjadikan umat Islam itu justru akan menghambur-hamburkan rezeki ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tempat yang bukan selayaknya, tapi justru kepada keharaman ya seperti itu. Kalau berlebihan maka akan jatuhnya haram atau bahkan mungkin membelanjakan uang itu untuk hal-hal yang haram. Nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana dengan isu-isu kontemporer? Nah, isu-isu kontemporer yang dihadapi umat Islam saat ini adalah satunya adalah ekstremisme. Ekstremisme agama adalah paham yang menafsirkan ajaran Islam secara sempit dan radikal. Nah, bagaimana? Ya, ekstremisme ini memicu kekerasan dan konflik. Nah, bagaimana agama kemudian memunculkan konflik? Nah, ini tidak boleh, tidak bisa. Maka Islam ini dakwahnya adalah tanpa kekerasan.
ya, tanpa kekerasan, kemudian tanpa apa namanya pemikiran yang sempit. Justru Islam itu mempunyai pemikiran sangat terbuka, ya, bukan pemikiran yang kemudian terkungkung. Nah, tidak, tapi pemikirannya terbuka dengan tentunya dengan apa namanya mempertahankan prinsip-prinsip Islam yang sudah didapatkan. Ya, mereka bisa berdebat dengan siapapun, bisa bertukar pikiran dengan siapapun, bisa berbaur dengan siapapun, tetapi prinsip-prinsip Islam tetap dipegang seperti itu. Dan tanpa kekerasan. Itu sebenarnya tantangan ketika ada ekstremisme ini. Termasuk terorisme. Bagaimana tindak kekerasan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin misalkan, atau sebagian manusia yang lain gitu ya. Ini juga menjadi sebuah tantangan ketika untuk mencapai politik dengan terorisme, dengan melakukan teror. Nah, ini seringkali dilakukan atas nama agama dan ini menyimpang, ini tantangan seperti itu. Yang kemudian adalah radikalisme. Nah, ini sistem yang menentang sistem dan aturan yang ada, ya, yang dengan cara yang keras, ekstrim. Nah, ini mengancam stabilitas keamanan. Ini juga harus dihindari. Kemudian diskriminasi apa? Bagaimana diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok. Nah, ini diskriminasi seperti ini tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Apalagi menyangkut tentang ras, agama, gender, ya, seperti itu tidak boleh kita lakukan. Maka diskriminasi ini dapat memicu perpecahan dan konflik. Seperti itu. Baik, saya ulangi bahwa diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Nah, ini menjadi tantangan yang kami masukkan di dalam pembahasan. Ya. Ini banyak tantangan yang disudutkan ya oleh masyarakat di luar Islam itu tentang diskriminasi perempuan ya. Bagaimana Islam itu memperlakukan misalkan pembagian waris, ya, kemudian bagaimana busana-busana muslim yang harus menggunakan kerudung, ya, menggunakan gamis dan lain sebagainya itu, nah, dianggap bahwa itu apa namanya diskriminasi dan seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslim ini ya harus bisa apa namanya menempatkan nih pemikirannya yang sebenarnya bagaimana gitu kan. Diskriminasi dapat memicu perpecahan dan konflik sosial. Memang betul ya. Kalau kita lihat bagaimana tantangan diskriminasi terhadap dari umat Islam atau bahkan dari luar Islam kepada umat Islam ini sering terjadi. Ya. Bagaimana umat-umat warga-warga misalkan warga negara di Amerika maupun di Inggris atau di India kita lihat itu bagaimana terjadi konflik hanya karena agama gitu. Nah, termasuk di dalamnya juga harus kita libatkan peran umat Islam itu dalam menghadapi tantangan. Ya, kita seperti apa tantangan yang tantangan itu dihadapi seperti apa? Ya, setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas keimanan. Yang kedua meningkatkan pengetahuan agama, berdakwah, dan yang ketiga, mohon maaf ada tiga, berdakwah dengan bijaksana. Seperti itu. Nah, bagaimana meningkatkan keimanan? Nah, iman ini akan kuat ketika ada yang namanya pondasi seorang muslim ya, harus ngaji, harus mengkaji, gitu kan, harus melakukan diskusi, ya, diskusi kitab, misalkan, atau diskusi mempertebal keimanan, bahkan dengan ibadah, seperti itu. Ibadah yang sifatnya sunnah, ya. Kemudian juga tidak meninggalkan yang wajib. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan agama. Nah, pengetahuan agama pun harus diperluas, gitu. Ya, perlu didalami lagi, ya, didalami lagi, ya, kemudian ditelusuri lagi, ya, semakin mendalam, semakin meluas, kemudian semakin cemerlang, gitu ya, cemerlang dalam memajukan Islam dan menafsirkannya sesuai dengan konteks zaman, ya ini menafsirkannya sesuai dengan tantangan zaman seperti itu. Nah, atau kebutuhan zaman.
Nah, kita lihat kebutuhan zaman seperti apa. Nah, maka Islam itu mendekati masalah itu dengan prinsip-prinsip Islam yang ada. Ya. Tapi berbagai tantangan keputusannya harus tepat. Dan berdakwah bijaksana ini adalah ya amar ma'ruf munkar, kemudian ya, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan permusuhan, konflik, ya, justru tanpa kekerasan atau tanpa adanya hal yang membuat merugikan umat Islam itu sendiri. Kita memperbaiki dengan cara yang ma'ruf, kita amar ma'ruf munkar, tentunya dengan yang ma'ruf. Nah, strateginya ya salah satunya adalah dengan cara pendidikan. Pendidikan ini adalah pendidikan yang menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan di era modern. Pendidikan agama yang berkualitas dapat membantu umat Islam memahami ajaran Islam secara benar dan menafsirkannya sesuai dengan konteks zaman atau tantangan zaman itu sendiri. Dan kemudian dialog toleransi. Nah, kita lihat bahwa memang adanya dialog itu antar umat itu penting untuk mencari apa kerukunan. Tetapi tidak melakukan hal-hal yang justru menyimpang akidah ya. Tapi dialog ini apa kerjasama dalam hal ekonomi misalkan, kerjasama dalam penguatan hukum-hukum ya. Bagaimana hukum Islam itu dapat memberikan kontribusi yang positif di dalam berbagai lini kehidupan seperti itu. Atau bahkan solusi-solusi dari Islam baik itu dalam ekonomi syariah maupun hukum Islam ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin maupun bagi pembelajar seperti kita misalnya. Ya, bukan toleransi yang kebablasan ya. So ibaratnya ikut misa ya, kemudian berpakaian seperti sinterklas ya, atau bahkan mencium tangan paus seperti itu ya. Itu bukan toleransi ya. Kita harus yang dimaksud toleransi di sini toleransi yang di sini adalah lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak mengganggu agama-agama lain gitu kan. Tapi fokus dengan agamanya sendiri dan mengembangkannya, ya, tidak ada hubungan konflik dengan agama lain. Nah, kemudian strategi yang keempat adalah keadilan sosial. Nah, maka bagaimana kaum muslimin itu memang fitrahnya Islam itu adalah menciptakan keadilan. Ya, karena memperjuangkan keadilan itu untuk semua tanpa membedakan ras, agama dan status sosial. Ini cara yang adil. Nah, adil di sini adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ada tempat yang memang harus dimasukkan ke dalam tempat tersebut, kita masukkan. Nah, Islam pun seperti itu. Ketika melakukan tidak memandang sebuah agama tertentu ya dengan sudut pandang yang kemudian sempit ya, tapi lihat kita mendekati mereka itu dengan cara apa dan dengan niatan apa? Dakwah tanpa kekerasan ya. Dakwah dengan bil hikmah ya. Tunjukilah jalan Allah itu dengan cara yang hikmah, adil ya. Kalau di ekonomi syariah itu bagaimana menunjukkan ekonomi syariah itu luar biasa adilnya, bagaimana anti krisis moneter ya, anti ribawi, goror dan sebagainya. Kalau dalam hukum keluarga Islam itu bagaimana mengelola keluarga itu sesuai dengan hukum Islam, itu tunjukkan. Kemudian Islam dan masa depan. Kalau kita lihat masa depan ya, Islam ini justru ada di tangan pemuda. Itu di tangan pemuda, maka umat Islam itu ya karena di dalam pemuda ya, harus dihadapi dengan pendidikan, ya, dihadapi dengan sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman di kampus sekarang ini dengan cara pendidikannya itu agar tahu apa ada peran aktifnya dalam membangun peradaban yang sejahtera nanti. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Pemuda mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah ya. Meningkatkan pengetahuan, semakin pintar semakin bijaksana, semakin wise ya, semakin memandang segala sesuatu itu lebih tinggi lagi. Kemudian membangun persatuan ini dan persatuan umat Islam sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan. Umat Islam perlu membangun persatuan dan menghindari perpecahan dan melemahkan kekuatan umat. Bersatu dengan ukhuwah.
Kalau dalam umat Islam itu dengan ukhuwah, gitu, dengan apa namanya jalinan apa namanya merajut persatuan itu dengan ukhuwah. Kalau tidak dengan ukhuwah, dengan apa lagi seperti itu. Nah, ini kemudian menegarkan kebaikan. Maksud dengan kebaikan di sini adalah menerapkan dakwah yang apa? Ada kemuliaan dakwah. Ya, jadi ketika kita mengkaji Islam, studi Islam ini tidak lain tidak bukan adalah kita niatkan untuk menebarkan kebaikan di suatu saat nanti dan memberikan kontribusi positif untuk membangun dunia yang lebih damai dan sejahtera, gitu ya. Oke, kita nanti akan diskusi, saya akan siapkan pertanyaan-pertanyaan, setiap kelompok itu akan coba kita berikan kesempatan untuk diskusi. Terima kasih ya, sampai ketemu di pekan depan. Insya Allah kita akan coba memberikan sesuatu yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.